Saat ini Denpasar sedang panas banget ya. Suhu rata-rata tuh bisa sampai 32 derajat Celcius. Jadi hari ini kami cari tempat jalan-jalan yang sejuk tapi masih di lingkungan Denpasar, nggak jauh dari rumah, yaitu di Taman Raya Ngurah Rai. Mungkin banyak yang asing ya dengan nama Taman Raya Ngurah Rai, tapi ini sebenarnya itu nama resmi dari hutan mangrove yang ada di daerah Suong Kau. Jadi nggak jauh sih dari Bandara Ngurah Rai ya. Letaknya ada di pinggir jalan bypass Ngurah Rai. Jadi kalau orang sini pasti tahu, dan ini bisa jadi alternatif tujuan wisata kalau teman-teman berkunjung ke Bali. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya kawasannya lumayan populer ya. Tidak hanya bagi masyarakat lokal Bali, tapi juga untuk para wisatawan. Kawasan ini lebih dikenal dengan nama Mangrove Information Center. Dibangun dulu atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan Japan International Corporate Agency. Jadi kawasan ini memang dibangun sebagai tempat untuk penelitian dan pembudidayaan bakau. Oke, kita jalan lagi ya. Nanti kita akan sampai di ujung dari jalan setapak ini. Sekarang pun sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya datang ke sini. Sebelumnya sudah beberapa kali ya. Dan di tempat ini tuh paling bagus kalau airnya lagi pasang ya. Jadi kalau lagi pasang, permukaan airnya bisa sampai ke batas jembatan ini. Dan jadinya lebih bagus tampilan pemandangannya di sini.
sebentar ya, karena kawasan ini lumayan luas ya. Kalau tidak salah itu luasnya sampai 1.373 hektar dan jalan setapaknya lumayan panjang. Jadi ada beberapa tempat yang kita bisa jadikan tempat istirahat ya yang sudah disiapkan. Kawasan di sini lumayan bersih, tapi seperti teman-teman bisa lihat ya, hasil karya grafiti yang justru malah merusak keindahan tempat ini ya. Jadi sepertinya kita harus tetap mengikuti nih aturan yang ada, padahal sudah ditulis di sana jangan merusak tempat ini, silahkan bawa kenangan indah saja dan hanya tinggalkan jejak kaki Anda. Jadi ada tempat sampah untuk membuang sampah, disediakan tempat istirahat ya, harusnya hanya untuk istirahat aja ya, bukannya kita malah merusak keindahannya. Yuk kita lanjut lagi yuk jalan-jalannya. Kita lepas masker aja ya, nggak ada siapa-siapa di sini biar bisa menghirup udara segar. Dan senang sekali kami memutuskan ke sini tadi karena di sini udaranya lumayan sejuk ya. Kita bisa beristirahat dan dapat teman-teman lihat tempatnya bersih, dan jalan setapak yang ini tadi pun juga masih tertata dengan rapi ya. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin agak miring atau beberapa bagian ada yang keropos ya, itu karena usia saja sih, karena sepertinya memang udah puluhan tahun tempat ini. Hutan mangrove ini sangat penting ya bagi daratan Bali, karena tempat ini salah satu penyelamat dari abrasi air laut dan juga sebagai tempat konservasi berbagai binatang dan biota laut. Beberapa kali sempat tadi kita lihat ada beberapa binatang kayak biawak, kadal, terus ikan-ikan, kepiting ada di sini. Termasuk juga dengan adanya hutan-hutan bakau ini, adanya pohon-pohon bakau ini, itu juga sebagai tempat hidup untuk biota laut, dan dari hasil kekayaan laut itulah yang kita dapat nikmati ya nantinya. Ini dulunya kalau nggak salah ini juga gazebo yang bisa kita jadikan tempat untuk beristirahat ya. Dan dari konstruksinya sebenarnya tempat ini posisinya itu bisa menyesuaikan ketinggian air. Jadi kalau air sedang pasang dia bisa naik, kalau airnya turun ya dia akan turun, semacam hidrolik gitu cara kerjanya. Tapi sudah teronggok rusak ya, dan saya nggak tahu kenapa belum diperbaiki. Ya semoga kedepannya memang akan diperbaiki lagi ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai tempat untuk beristirahat dan juga tidak merusak pemandangan. Nah akhirnya
kita sampai di tempat yang dari tadi pengen saya jangkau, yaitu Gardu Pandang. Yuk kita ke sini yuk. Dari sini nanti kita bisa melihat ketinggian ya. Jadi bisa melihat areal ini dalam jangkauan pandang yang lebih luas. Jadi tower ini tingginya 10,45 meter dan kapasitasnya 20 orang. Semoga sih di atas sana jumlah orangnya masih cukup ya. Saya langsung naik saja karena nggak ada informasi di atas ada berapa orang. Semoga tidak lebih dari 20 orang karena di sana tertulis kapasitas maksimal 20 orang. Sama tempat ini tapi sedih juga ya, karena di mana-mana penuh coretan. Coba lihat kayak gini. Sebenarnya nggak perlu ya sampai ninggalin bekas seperti ini. Tuh lihat, tempatnya bagus, nyaman, sebagai tempat belajar juga, kawasan penelitian, tapi harus dikotori dengan hal-hal seperti itu. Pemandangan dari atas tadi bagus banget ya. Nggak mengherankan sih kalau misalnya di kawasan hutan mangrove ini sering juga dijadikan sebagai lokasi untuk prewedding. Jadi kalau di Bali ini ya sepertinya sudah mulai umum, tidak hanya sebagai tempat tujuan untuk wisata, tapi juga sebagai tempat tujuan untuk melakukan prewed maupun untuk melaksanakan wedding ya. Ini suasananya menyenangkan sekali ya. Makanya kalau lama nggak kesini tuh pengen banget kembali lagi ke sini. Dan lihat artistik sekali kan kalau buat foto-foto. Selain tadi di areal yang pemandangannya hijau, di areal akar-akar gini juga artistik sekali kalau mau ambil gambar. Apalagi kalau airnya lagi pasang, bakal lebih sempurna lagi. Semoga lain kali teman-teman bisa lebih beruntung ya ke sini pas lagi airnya pasang. Yuk jalan lagi yuk, tujuan utama kita belum sampai ini.
Sebenarnya ada 2 jalur ya untuk mencapai ke ujung dari Jalan Setapak ini. Lewat sini nanti akan ketemu dengan Pistol Shrimp Trail, jadi kayak apa? Kayak gazebo gitu juga. Terus ada satu lagi lewat jalur sini. Tapi di sana ada penanda sudah nggak bisa dilewatin karena rusak. Jadi hanya ada satu jalur saja untuk menuju ke ujung Jalan Setapak. Ya ini, jadi semoga sih kedepannya bisa diperbaiki ya. Jadi nanti bisa dilewatin lagi jalan sana. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya kita sudah sampai di tujuan perjalanan hari ini. Benar-benar olahraga ya, jogging tadi. Jadi ini bisa sebagai sarana untuk jalan-jalan sekaligus olahraga. Dan kita mendapatkan pemandangan yang luar biasa di ujung Jalan Setapak ini. Dadah, di sana kita bisa lihat jalan tol Bali Mandara. Kita menepi dulu ya, karena di gazebo di ujung tadi tuh banyak sekali yang duduk-duduk di sana. Kita cari tempat sejuk untuk beristirahat di dekat sini. Lihat di sini pemandangannya juga bagus kok. Mungkin kita cari di areal sini aja ya. Jadi tuh sebenarnya saya tadi bekal nasi bungkus. Kita bisa sambil makan di sini, nggak bisa di sana karena rame. Kita di sini aja lumayan seru juga kok. Malah sepi di sini. Jadi kita bisa sambil menghirup udara segar tanpa harus pakai masker kalau di sini. Kita buka bekal dulu, oke? Yuk. Akhirnya selesai makan siang ya. Tadi memang nggak direkod pas kita makan karena udah lapar banget. Jadi langsung aja tadi kami makan bekal yang sudah dibawa. Maunya sih piknik-piknik cantik ya, tapi ternyata udah lapar banget. Terus kita balik dulu ya. Rapi-rapi dulu, sampahnya udah dimasukin ke dalam tas. Jadi kita nggak meninggalkan jejak sampah, kita tinggalkan jejak kaki aja di sini. Oke, kita jalan dulu yuk, balik. Udah semakin sore.
sedang ada yang melakukan penanaman bakau ya. Dulu sih saya sempat ikut ya kegiatan bakti sosial penanaman bakau seperti itu, dan tahu nggak kalau nanam bakau itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena sebelum nanam kita harus melakukan pembibitan dulu, terus cari spot untuk penanaman bakaunya, dan kita harus yakin bahwa bakau yang kita tanam itu dia cukup kuat ketika dia terhempas ombak. Jadi memang harus benar nanamnya ya, makanya tadi ditancapkan bambu tuh untuk menjaga agar bakau yang kita tanam itu nggak sampai terhempas ketika ada ombak lewat. Dan memang harus rutin dilakukan pengecekan setelah dilakukan penanaman untuk mengecek apakah bakau yang kita tanam itu memang dapat tumbuh dengan baik atau hilang terhempas ombak. Jadi butuh tantangan ya memang untuk menanam bakau. Jadi ya kita bersyukur ini hutan bakau yang usianya sudah lumayan lama, udah puluhan tahun mungkin, dan bisa tumbuh seperti ini menjadi habitat untuk berbagai biota laut dan juga menyelamatkan lingkungan kita. Jadi butuh usaha yang keras sekali untuk bisa ada suara pesawat. Ada pesawat lewat karena di sini dekat bandara ya. Biar hilang dulu suaranya. Oke, jadi intinya sih kita harus turut melestarikan bakau yang ada di lingkungan kita. Termasuk juga buang sampah pada tempatnya. Ya, sepertinya sudah harus pulang karena sudah semakin sore ya. Sebenarnya sih masih kerasan banget di sini. Tapi habis ini mau ada kegiatan lagi, jadi kami harus balik pulang. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan kita yang akan datang ya, teman-teman. Ciao!